Adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya di mata kuliah Data Mining. Ya, salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW ya. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di akhirat kelak ya. Nah, baik adik. Kali ini di episode berapa ya? Episode yang ke-6 ini, episode yang kelima ya. Baik, episode yang kelima ini saya akan membahas mengenai algoritma klasifikasi. Ya. Sebenarnya yang di episode-episode sebelumnya kita pahami bahwa kita baru menggunakan algoritma tree atau pohon ya. Tapi sebenarnya masih ada banyak, masih ada banyak tentang algoritma-algoritma yang digunakan untuk proses klasifikasi. Masih ada banyak ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ini ada istilah dalam dunia ilmu data mining, yaitu namanya adalah overfitting ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan dari adik-adik, mengapa sih dataset itu harus dipisah menjadi training set dan test set ya? Dan kalau di episode yang sebelumnya kan ada training set sama test set ya, data uji. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa Pak harus dibagi jadi dua seperti itu? Kenapa nggak langsung aja semuanya dataset gitu ya? Dataset menjadi training set sekaligus test set aja. Seperti di episode ke berapa? Episode ke 3 yang dulu kemarin ya, kita kan nggak perlu membagi jadi test set sama training set. Tapi kenapa yang di kali ini ada kita bagi jadi dua ya. Nah, hal ini dilakukan untuk mengecek apakah model yang kita punya itu overfitting atau enggak ya. Nah, overfitting itu apa? Overfitting itu adalah gejala di mana model yang dibuat oleh machine learning itu terlalu kompleks sehingga hanya cocok untuk training set yang diberikan saja ya. Jadi kalau misalnya kita itu menjadikan dataset itu hanya training set saja sekaligus test set ya. Nah, bisa saja overfitting. Machine learning-nya bagus, tapi kita kan nggak tahu gimana kalau misalnya datasetnya diganti ya. Tiba-tiba dia disuruh untuk menguji memprediksi kejadian selanjutnya. Kita kan nggak tahu dia benar-benar valid atau enggak. Karena kita sudah menjadikan dataset itu menjadi training set sekaligus test set ya. Sedangkan kalau kita kasih dataset yang lain, apakah kita bisa menjamin kalau akurasinya masih tinggi atau jangan-jangan rendah ya. Nah, itu yang kalau rendah itu disebut dengan overfitting. Nah, akhirnya test set itu ya, training set sama test set itu diibaratkan sebagai dataset lain yang diberikan kepada model ya. Nah, jika model ternyata akurasinya tinggi di training set, tapi juga di test set ya, maka itu modelnya good fit. Jadi kalau misalnya di training set oke, dibentuk ternyata waktu di tes ya, di test set ternyata bagus, itu namanya adalah good fit. Nah, itu bisa digunakan untuk prediksi kejadian selanjutnya. Nah, lain halnya jika akurasi di test setnya rendah, ternyata waktu di error test ya, pakai test set ternyata rendah. Nah, itu ada dua kemungkinan buruk. Dua-duanya sama-sama buruk. Yang pertama, modelnya overfitting ya. Modelnya terlalu kompleks. Nah, mesin learning-nya mempelajari terlalu banyak. Nah, modelnya sangat baru di training test, tapi berbahaya ya. Memang bagus ya di training test, tapi begitu diuji cobakan di dataset lain ternyata berbahaya karena di dataset saja sudah gugur ya. Di data test saja gugur ya. Nah, model underfitting modelnya terlalu sederhana ya. Mesin learning mempelajari terlalu sedikit, akurasi model di tes saja rendah, ternyata juga di training test sangat berbahaya jika dicobakan kejadian selanjutnya. Jadi kalau akurasinya di tes itu rendah ya, itu diibaratkan, nah ini kalau diisi tes set segini aja rendah, bagaimana kalau dikasih dataset yang lain? Nah itu makanya kemarin itu dataset itu harus dipecah dulu menjadi data test sama training set sama test set ya. Untuk menguji apakah dia overfitting atau enggak. Jangan langsung aja semuanya 100% jadi training set. Oke ya. Betul, tapi apakah bisa menjamin dia pakai dataset yang lain model itu tadi masih valid ya. Nah, itu makanya kemarin dibagi jadi dua ya. Nah, ternyata berkembang tesnya itu ada modelnya keyword cross validation dan lain-lain. Nah, itu tadi ya. Berkembangnya di situ. Sehingga iteratif ya. Nah, kualitas performa model ya
kualitas performa model yang akurasi, presisi, dan sensitivitas itu dipengaruhi oleh dua hal ada deh. Yang pertama kualitas preposisi kamu. Nah ini juga menentukan nih ya. Kalau kualitas preposisi aja udah bagus, otomatis tuh modelnya bakal bagus. Tapi kalau kualitas preposisi aja udah gagal, ya, wah itu otomatis juga bisa jelek juga ya. Nah berikutnya bisa pemilihan algoritma. Nah yang baru kita praktikumkan kemarin di divalidasi ya sama di preposisi baru decision tree ya. Nah sebenarnya masih ada banyak ya. Ada naive Bayes ya, ada lazy algoritma, nearest neighbor ya, ensemble method, SVM, neural network dan lain-lain ya. Nah kali ini untuk adik-adik ya, yang dipelajari di pertemuan ini hanya decision tree, naive Bayes sama KNN atau key nearest neighbor. Yang lainnya itu ensemble method, SVM, neural network bisa jadikan adik referensi, adik-adik jadikan referensi untuk skripsi ya. Ada banyak. Tapi kali ini di pertemuan episode ini kita hanya membahas 3 aja ya. Decision tree, naive Bayes sama lazy algoritma. Itu silakan dipilih ya. Silakan ada dipilih. Nah, kita ke decision tree dulu ya, yang sudah kita praktekkan di episode-episode sebelumnya ya, di preposisi sama di validasi ya, decision tree. Nah, kalau decision tree ini ya adalah salah satu model klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia ya. Decision tree itu adalah model prediksi menggunakan struktur pohon ya, sehingga ya kita kalau pakai struktur pohon bisa nih kalau misalnya kita mengimplementasikan ke dalam bentuk program itu sangat bagus ya. Nah, konsep dari pohon keputusan ini adalah mengubah data menjadi decision tree dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari penggunaan decision tree adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Ya. Nah, saya contohkan decision tree itu seperti ini. Ya. Nah, ini kan yang praktek kita sebelumnya ya, menggambarkan decision tree seperti ini. Nah, itu nama lainnya adalah chart ya, classification and regression tree. Di mana metode ini merupakan kombinasi dari dua jenis pohon. Ada yang klasifikasi seperti ini, untuk yang polinomial, ada juga dia itu adalah yang regression seperti ini, karena numerik ya. Atau mau digabung, silahkan. Polinomial sama numerik digabung jadi satu. Nah, itu bisa juga ada deh ya. Itu bisa juga. Nah, tapi ada kelebihan dan kekurangan dari decision tree ya. Kalau kelebihannya, model berbentuk struktur pohon ini mudah untuk diinterpretasi oleh manusia ya. Coba aja kalian mau bikin program tentang prediksi ya. Nah, kalau mau bikin program tentang prediksi, bisa nggak kalian melihat ini pakai programnya? Gampang banget ya, pakai algoritma dasar aja. Pakai if else sudah selesai ya. Mudah untuk dipahami oleh manusia. Manusia disuruh bikin software DSS dengan menggunakan model seperti ini, dia akan mudah ya. Nah, tapi tentu ya tak ada yang sempurna ya, pasti ada yang namanya kekurangan ya. Kekurangannya ya memungkinkan terjadinya overlap ya, terutama jika kelas dan atribut yang digunakan sangat banyak ya. Makanya kita butuh untuk melakukan preposisi ya. Sehingga pada proses preposising, seleksi atribut perlu dilakukan. Kira-kira mana atribut yang benar-benar mempengaruhi klasifikasi. Jangan sampai ada atribut-atribut yang nggak terlalu penting. Nah, atribut-atribut yang nggak terlalu penting ini akan memberatkan pembuatan model dari decision tree. Ya. Oke. Nah, berikutnya ada ya, naive Bayes. Ya. Nah, ini akan saya praktikkan juga nih di sini ya tentang naive Bayes. Ya. Naive Bayes. Nah, algoritma naive Bayes itu menggunakan teori himpunan sebenarnya. Jadi ya, kalau di matematika diskrit kemarin kita bahas tentang teori himpunan, nah itu dipakai nih di naive Bayes. Dia menggunakan probabilitas sama konsep bukan himpunan, maksud saya konsep peluang ya. Maaf, bukan konsep himpunan, tapi menggunakan konsep peluang. Ya. Nah, menggunakan probabilitas dan statistik yang ya kalau penemunya adalah Thomas Bayes, dia adalah orang Inggris ya. Nah, algoritma naive Bayes ini memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nah, sehingga dia dikenal sebagai teorema Bayes ya.
dia pakai teori peluang, konsep peluang ya. Nah, ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat. Dia berasumsi dulu si naive ini bahwa antar atribut data itu akan ada independensi dari masing-masing kondisi kejadian ya. Oke, kelihatannya sulit ya. Nah, oke, saya paham. Kita ke sini dulu ya. Nah, ini kita hargai dulu si Bayes ini. Nah, dia ini teori dasarnya si Bayes. Ya, menurut dia itu probability, ya posterior probability itu kecenderungan itu dia dapat dari prior kali likelihood dibagi evidence ya. Evidence itu apa? Nah, di sini kan PX ya. Nah, ini misalnya ada Sunny, Overcost sama Rainy ya. Nah, ini misalnya ada suatu keputusan dia untuk melakukan play-off ya. Nah, kalau di Sunny di pengalaman sebelumnya itu Sunny itu 3/9 sama 2/5. Ini maksudnya adalah oke, di play-off itu di pengalaman sebelumnya ada 9 orang yang memilih play-off ya. 9 orang, yes ya. Tapi ada 5 kejadian sebelumnya yang orang memilih no, tidak mau bermain golf di ketiga cuaca ini ya. Sunny, Overcast sama Rainy ya. Nah, di Sunny ini ternyata orang lebih cenderung memilih yes 3 ya. Overcast-nya 4 dan Rainy 2. Nah, tapi ternyata Rainy ini kebanyakan di 3 ya di sini, tapi di no sini dia 0 dan di sini dia Sunny ternyata 2/5 ya. Ini keputusannya orang untuk pergi main golf di ketika cuaca ini. Nah, yang disebut dengan likelihood atau kecenderungan yang ini ya 5/14. Nah, ini berarti ya dia di Sunny ini berapa orang yang memilih play golf baik yang yes sama yang no ya. Nah, ini juga sama. Yang Overcast itu baik yes dan no ada 4 dari 14 kejadian. Yang ini ada 5 di 14 kejadian. Nah, dia bagi di sini si prior tadi dia kalikan dengan likelihood table yang PC ya. Nah, ini yang 5/14 lalu dia dibagi dengan PX-nya. PX ya. Nah, ini yang P-saninya dia bagi di sini evidence-nya. Nah, likely priornya yang ini ya. Oke, nah berikutnya 0,33. Oke, PCX yes ya, oke. Nah, berikutnya ini ada langkah-langkah metode naive Bayes. Ya, yang pertama adalah kita menghitung dulu jumlah kelas atau labelnya, ya. Lalu menghitung jumlah kasus per kelasnya. Lalu kalikan semua variabel kelas, lalu bandingkan hasil per kelas. Kira-kira mana yang lebih kuat peluangnya? Apakah dia itu kelas pertama atau kelas kedua ya? Nah, saya ambil contoh lagi seperti ini adik ya. Ini menggunakan naive Bayes. Ya. Ini misalnya ada pengalaman sebelumnya, ada contoh pengalaman sebelumnya tentang bagaimana kecenderungan orang untuk membeli komputer atau tidak ya. Di sini ada umur, di sini ada income-nya, lalu dia itu apakah seorang mahasiswa atau enggak, lalu dia credit rating-nya ya. Nah, di sini misalnya dari pengalaman sebelumnya itu kita gunakan untuk memprediksi pengalaman selanjutnya. Nah, di pengalaman selanjutnya ini ada misalnya data testing ya. Nah, ini di pengalaman sebelumnya ini kita ingin memprediksi kira-kira kalau seseorang itu umurnya kurang dari 30, lalu dia pakai income-nya itu medium, dia itu berstatus masih mahasiswa, lalu kredit ratingnya dia fair. Nah, kira-kira kalau orang yang jenisnya seperti ini, ya kira-kira dia itu akan membeli komputer atau enggak ya. Nah, ini kita ke metode naive Bayes dulu ya. Yang pertama kita hitung dulu apa nih PCI-nya ya atau likelihood-nya, kecenderungannya ya. Nah, misalnya di sini ternyata dari PCI ini kita dapati bahwa banyaknya kemungkinan orang itu memilih yes ya dari beberapa kejadian ini kan ada 14 kejadian ya. Ternyata ada 9 orang yang memilih yes, makanya di 0,643. Nah, ternyata yang no dari 14 kejadian ini ya ada 5. Nah, kita hitung nih 1 2 3 4 5. Nah, ada 5 kejadian. Nah, berikutnya setelah itu di sini kan ada berbagai macam kriteria dari orang tersebut ya. Nah, kita masukkan ada
kira-kira kalau orang yang umurnya 30 dan juga membeli yes di sini, dari 9, kan ada 9 orang pilih yes ya. Nah, kira-kira yang kurang dari 30 berapa orang? Nah, ternyata di sini yang umurnya di bawah 30, yang yes membeli komputer, itu ternyata di sini ada 2/9. Nah, dia hitung terus. Nah, kalau yang no gimana? Nah, yang kalau no ternyata dari 5 kejadian no, ternyata dia 3. Ada 3 orang yang berumur 30 tahun yang memilih tidak membeli komputer. Nah, berikutnya sama adik terus. Dia masuk ini income medium. Nah, kira-kira kalau income medium base komputer yes dari 9 kejadian berapa ya? 4 ternyata ya. 4/9 0,44. Nah, dari medium yang memilih tidak membeli komputer ya 2/5. Dari 5 kejadian tidak membeli komputer ini 1 2 3 4 5 ya. Nah, ternyata 2 diantaranya adalah penghasilannya medium ya. Berikutnya sama nih, lanjut terus. Student yes, base komputer yes ya. Ini juga no. Sampai akhirnya kita kalikan semua nih. Dari yang X30, income-nya medium, statusnya yes, kreditnya rating fire. Ini kan semua semua priornya udah kita dapatin ya. Nah, semua priornya udah kita dapatin, kita kali semua tadi. Kita kali semua seperti ini. 0,22. Yang pertama yang yes dulu ya. Kita ke yes dulu. Yang yes itu ini berapa nih? 0,22, 0,44, lalu 0,667 sama 0,667 kita kalikan semua. Lalu kita kalikan dengan bobot, oh enggak ya 0,067, ya kan hasilnya 0,0044. Nah, sama. Sekarang kita kalikan dia juga dengan semua PXC ini, semua prior ini, ya kita kalikan semua yang no, tapi sekarang 0,0, 0,6, 0,4, 0,2 sama 0,4 kita kalikan di sini. Nah, nanti kalau sudah keluar hasil perkaliannya, ya kita masuk ke langkah selanjutnya. Nah, di langkah selanjutnya ini kita kalikan dengan PCI, atau yang kita kenal dengan kelas prior probability ya. Nah, di kelas prior probability ini kita kalikan dengan bobotnya sendiri tadi ya. Nah, di sini misalnya 0,044 ini kita kalikan dengan 0,643 ya. Berikutnya yang 0,019 kita kalikan dengan 0,357. Nah, akhirnya ternyata dari hasil perkalian ini semua ya, antara yes dengan yang yes, no dengan yang no, ternyata yang kalau peluangnya orang ini membeli komputer ternyata 0,028. Tapi kalau peluangnya orang ini nggak membeli komputer itu 0,007. Nah, kira-kira besaran mana nih? 0,028 sama 0,007. Besaran yang mana? Besaran yang yes. Nah, ternyata orang yang seperti ini bisa diprediksi bahwa dia itu adalah orang yang akan membeli komputer. Nah, itu kalau dia adalah pakai algoritma naive bias ya. Seperti itu. Nah, ini ya, itu tadi penjelasannya sehingga diprediksi bahwa orang yang punya prediksi seperti ini ya, X-nya di bawah 30, income-nya medium, dan dia berstatus mahasiswa, credit rating-nya dia ada fair, dia cenderung untuk membeli komputer. Cenderungannya ya. Klasifikasinya dia diprediksi dia akan membeli komputer nih. Orang yang tipenya seperti ini. Nah, itu diprediksi seperti itu menggunakan konsep naive bias. Tapi sekali lagi ya, ini hanya ilmu statistik. Yang maha tahu sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini hanya ilmu titan saja ya. Ilmu titan menggunakan matematika. Oke, sebelum kita ke kelebihan dan kekurangan ya, saya akan tunjukkan ke rapid manner-nya dulu ya. Karena di UTS nanti ya ada rapid manner-nya ya. Saya skip dulu, sebentar. Nah, ini saya ke rapid manner, jadi sebentar ya. Oke, nah ini kalau misalnya kita pakai naive bias ya, naive bias tinggal kamu klik aja di sini tadi. Nah, ini kamu klik aja misalnya naive bias ya, naive bias. Nah, kamu masukin di sini, nah, ini kan keluar naive bias ini ya. Oke, misalnya sudah saya masukin di sini ya naive bias-nya, kita nggak perlu lagi. Nah, ini kan saya kedesain dulu ya. Bentar ya. Saya ke proses ada di.
Nah, ini kan yang percobaan kita yang di episode sebelumnya ya. Kita kan melakukan cross validation. Nah, kalau sebelumnya ini naive Bayes ya, decision tree. Nah, sekarang kita isi dengan naive Bayes ya. Kira-kira algoritma yang paling baik yang mana ya? Nah, kalau misalnya pakai naive Bayes, misalnya dengan perulangannya 5 kali kita proses. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu resultnya. Nah, ternyata akurasinya adalah 77,39% ya. Nah, ini adalah presisinya sama recall-nya. Nah, sekarang coba kita ke decision tree. Kira-kira mana yang paling bagus nih ya? Kalau ini kan tadi berapa? 77,39 ya. Nah, kita coba nih kalau pakai decision tree gimana ya? Kita pakai yang decision tree ya. Oke, decision tree udah kita masuk. Ini kan prosesnya tadi di cross validation ya. Nah, kita cross validation-nya kita klik dulu. Kita coba nih, kita bandingkan ya. Kalau tadi kan 77,39. Nah, sekarang bagaimana kalau decision tree? Kira-kira baikkan mana ya? Akurasinya. Wah, ternyata kalau yang pakai decision tree dia ternyata lebih baik. Walaupun hampir sama ya, hampir sama-sama di setara di 77%. Cuman kalau yang naive Bayes tadi 77, berapa? 18%. Nah, ternyata kalau yang di decision tree itu lebih meningkat lagi jadi 77,78 ya. Oke, nah baik, kita akan lihat kalau decision tree kita udah tahu ya modelnya seperti apa ya. Nah, sekarang bagaimana kalau modelnya naive Bayes? Kira-kira bentuknya seperti apa? Ya, nah kita lihat dulu di sini, kita kembali lagi ke proses ya. Kita hilangin dulu adik-adik ini ya. Oke, nah sekarang kita coba pakai naive Bayes ya. Naive Bayes. Maaf kok naive Bayes. Oh ya benar ya. Naive Bayes. Kita nggak hitung performanya, tapi sekarang kita menghitung ininya tadi apa? Menghitung ingin melihat modelnya ya. Jadi kan kita ke modelnya, kita result ya. Oke, setelah itu kita run. Nah, ini kita dapati bahwa yang priornya tadi ya, kalau yang dia itu kurang dari 50 kemungkinan itu kira-kira dihitung dari 26.000 data ya. Kalau tadi kan yang saya contohkan cuma 14 ya, itu bisa kalian hitung sendiri. Tapi gimana kalau ada 26.000 data ya? Wah, kalau ngitung sendiri ya susah ya. Ya, kita gunakan rapid manner. Ternyata dari persenan itu ternyata yang kurang dari 50 adalah 0,751 ya. Misalnya saya masukkan ke Excel dulu ya. Ini ada Excel prediksi. Oke ya. Oke, ini saya hapus dulu deh. Ya. Hapus dulu. Nah, ini kan tadi 0,751 ya. Sedangkan kalau yang lebih besar dari 50, penghasilannya di atas 50, itu kan 0,249 ya. Oke, nah ini 0,249 kita masukin di sini. Nah, sekarang kita lihat modelnya ada deh ya. Ini kan nggak ada decision tree-nya ya. Nggak ada decision tree-nya sama sekali. Karena dia pakai teori peluang. Ya. Nah, kita udah dapat distribusinya ya. Kalau yang kurang dari 50 itu ada kira-kira persenannya 75 persenan ya. Nah, ini. Dan kalau misalnya dia itu lebih besar dari 50, ternyata persenannya itu dia adalah 0,249. Ya, ini 75%, ternyata 24% dari data itu adalah orang-orang yang berpenghasilannya tinggi ya. Di atas 50. Nah, sekarang kita lihat distribution table-nya dari. Nah, ini adalah hasilnya dari si apa tadi? Naive Bayes ya. Kalau decision tree modelnya itu berupa pohon. Nah, kalau naive Bayes itu modelnya adalah berupa distribusinya tadi ya. Nah, kita coba nih sekarang ya. Kita coba memprediksi menggunakan distribusi ini ya. Nah, ini kan ada distribusinya ya, macam-macam ini. Nah, misalnya di sini kita kembali ke Excel saya yang tadi ya. Nah, misalnya di sini kita ingin memprediksi orang
dengan kriteria kapital totalnya misalnya 10.000 ya. Pendidikannya pasca sarjana, profesinya profesional, jam kerjanya 34 jam atau saya tambahkan aja deh ya, 36 deh. Atau 37 jam per minggu ya. Jam kerja per minggu. Oke, nah kita udah bikin 37 jam per minggu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau kapital totalnya dia 10.000 ya, misalnya ya, kapital totalnya 10.000. Nah, kita lihat di sini ada di maaf di sini. Nah, kapital total 10.000. Nah, di sini ya, kapital total 10.000 kira-kira kan di sini nih ya. Nah, ini berarti kalau kurang dari 50 dia 1, kalau dari besar dari 50 dia 0,98 ya. Oke, kita coba di sini. Kita coba di sini di Excel-nya ya. Ini 1, lalu ini 0,98. Oke ya, seperti ini ada di. Oke, nah sekarang apalagi nih? Baik, tadi kan udah kapital total ya. Nah, di sini kita sekarang ke pendidikan. Misalnya orangnya S2 dan S3 ya, pasca sarjana ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita ke pasca sarjana pendidikan ya. Oke, tingkat pendidikan yang pasca sarjana itu misalnya saya jadikan yang ada di sini nih. 13,5 ini ya. Nah, ini kan tinggi nih. Pasca sarjana yang paling tinggi, magister sama D3 ya. Nah, kita lihat distribusinya. Di sini 0,042 sama 0,216 ya. Oke, kita lihat di sini. Ini 0,042 sama 0,216. Oke ya. Nah, oke ya, kita udah pendidikan. Nah, sekarang kategori profesi ya. Ternyata orangnya itu adalah seorang profesional ya. Oke, kita lihat distribusinya. Kalau profesional itu kira-kira berapa likelihood-nya ya? Ya, atau priornya. Ini kan likelihood ya, ini prior ya. Nah, kita lihat priornya berapa nih? Kalau misalnya dia itu adalah seorang profesional ya. Oke, kita lihat dulu kalau dia profesional. Ya, profesional mana nih? Nah, ini professionality ya. Ini profesional specialty dia 0,099 sama 0,243. Oke, kita masukin ya. 0,099 sama berapa nih? 0,243. Oke ya. Kita masukin nih priornya. Oke ya. Nah, berikutnya kalau sudah kita masukin jam kerja per minggunya. Ternyata misalnya orangnya ini adalah orang yang bekerjanya 37 jam per minggu ya. Jadi kita lihat di sini berapa kalau 37 ya. Kalau dia itu 37, nah ini ya. Nah, di sini dia 0,787. Baik. Dia 0,787. Ya. Lalu misalnya di sini dia berapa nih? 0,921 ya. Oke. Dia 0,921. Nah, ini 0,002458 sama 0,00111796 ya. Nah, sekarang ini dari mana? Dari perkalian ada Dik ya. Kalau kita lihat di teorinya tadi ya, yang Sinai bias ini. Nah, setelah dia hitung, ini kan dia hitung likelihood-nya, ini priornya ya. Nah, dia baru kalikan semua likelihood ini dikalikan, lalu dikalikan sama priornya dikalikan lalu dikalikan sama likelihood-nya ya. Nah, hasilnya kan keluar peluang sebenarnya. Nah, di sini sama ini saya kalikan nih. Saya kalikan dari atas ke bawah nih. Ini saya kalikan semua. Yang ini juga saya kalikan semua. Nah, hasilnya ternyata di sini besaran yang mana, Adik? Antara 0,002458 atau 0,00111796. Kira-kira besaran mana? Besaran yang 0,0019. Nah, akhirnya diprediksi ya. Prediksi orang yang punya kira-kira seperti ini, kapital nilai 10.000 ya, pendidikannya pasca, profesinya profesional, jam kerjanya per minggu ya. Nah, ternyata dia itu diprediksi akan menjadi orang yang kaya. Nah, ini orang kaya nih, yaitu di atas 50.
Nah, ini kalau dia menurut naive bias ya. Oke, nah sekarang misalnya begini adik ya. Oke, kita udah bikin seperti ini ya pendidikan. Nah misalnya kapital totalnya ya, kapital totalnya kita naikin menjadi, atau mungkin yang kapital total deh ya. Pendidikannya misalnya kita turunin jadi SMA deh ya. Oke, jadi SMA. Lalu profesinya misalnya saya turunin dia jadi supir taksi deh. Oke, sopir ya. Nah, misalnya kriterianya orangnya seperti ini ya. Kita nggak kapital totalnya, ya udah deh, dia nggak orang yang nggak main saham deh ya. Tapi dia orangnya cukup rajin juga, 37 jam ya, sama kayak orang yang pasca sarjana tadi ya. Nah, kita lihat dari segi pendidikannya. Kalau SMA ya, kalau SMA itu kalau nggak salah ya, saya kemarin tingkat pendidikan itu saya taruh di angka 8,5 sama 11 ya. Ini sebelumnya ya. Oh, kita kembali ke desain dulu ada ya. Di desain ini memang saya diskritisnya ya. Saya diskrit kalau yang apa? Kalau yang lainnya 3 ya. Nah, yaitu kapital ya sama jam kerja per minggu saya bagi 3. Nah, kalau yang tingkat pendidikan saya bagi jadi 6 ya. Nah, misalnya tadi SMA ya. Kalau SMA itu kalau nggak salah yang bagian ini nih. Nah, bagian yang ini ya, 0,163 sama 0,318. Yang ini ya, maaf, 0,639 sama 0,435 ya. Oke, ya ini yang SMA kalau nggak salah. Atau yang ini aja deh, 0,163 sama 0,318 ya. Oke. Nah, misalnya SMA itu berarti dia, ini yang saya taruh di SMA itu value-nya sekian ya, yaitu 11,3 sampai 13,5 ya. Ini misalnya saya 0,163 sama 0,318 ya. Oke, kita masukin di sini. 0,163 sama di sini kalau yang 50 likelihood-nya atau priornya dia itu adalah sebesar 0,318. Oke ya, misalnya seperti ini. Benar nih saya 0,163 0,318. Oke ya. Nah, sekarang kita ke profesinya ya. Profesinya dia itu adalah seorang supir misalnya ya. Transport moving. Nah, ini ya. Ini 0,055 0,042. Oke ya, kita masukin aja di sini. 0,055 sama dia 0,042 ya. Nah, udah ya. Udah keluar seperti ini. Nah, ternyata kalau dia itu adalah seorang, walaupun dia itu kapital totalnya sama ya, dia sama-sama main di pasar saham tapi cuma 10.000, pendidikannya SMA, profesinya sopir, jam kerjanya misalnya sama juga ya, 37 jam per jam ya, 30 jam per minggu. Nah, tapi karena pendidikannya sama sopirnya ini menentukan ya, di sini bobotnya ternyata ini jadi 0,005229, yang ini jadi 0,003002. Nah, kira-kira besaran mana tadi? Apakah orang ini orang yang cenderung ke arah 50 orang tidak borjuis atau orang yang borjuis? Orang yang kaya ya. Nah, ternyata yang lebih besar yang ke arah 0,052529 ya. Atau dia disebut sebagai orang yang sederhana. Atau penghasilannya kira-kira kurang dari 50 ya.
Nah, itu tadi ini adalah pakai teori noise bias ya. Memang saya menggunakan Excel ya. Apakah ini bisa diimplementasikan ke software? Bisa banget. Silahkan ya. Silahkan Excel saya ini diimplementasikan ke software ya. Saya hanya mengajarkan algoritmanya aja ya. Adik-adik silahkan implementasikan ke software ya. Baik. Oke, sudah ya. Nah, itu tadi naive bias. Ya, tapi naive bias itu punya kekurangan ya. Oke, kita kembali lagi ke teori ya, adik. Kita kembali lagi ke teori naive bias ya. Ya, kelebihannya dari si naive bias ini dia punya kelebihan. Kelebihannya adalah metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan yang kecil yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Tapi ada kekurangannya ya. Kekurangannya adalah asumsi yang overconfidence terhadap independensi antar atribut membuat akurasi berkurang ya. Memang kelebihannya dia pakai data yang kecil aja, misalnya 14 ya. Kalau yang training test itu pakai data kecil aja, wah itu harus dipertanggungjawabkan ya. Kalau yang tree set maksud saya, yang tree algoritma pohon ya, decision tree. Tapi kalau si naive bias ini dia data trainingnya sedikit aja, misalnya hanya 50, 100 dia udah cukup baik. Tapi kekurangannya ada, ya karena kekurangannya si naive bias ini dia berdasarkan pada asumsi. Asumsinya si naive bias ini adalah terlalu overconfident, terlalu percaya bahwa masing-masing atribut itu saling independensi, saling tidak terikat ya. Padahal seharusnya ya nyatanya sebenarnya saling berikatan ya antara atribut itu. Nah ini yang jadi kekurangannya dia. Yang memang nggak ada algoritma yang sempurna ya. Kita hanya bisa membandingkan algoritma yang satu dengan algoritma yang lain dari segi mana? Dari segi akurasi datanya misalnya ya. Dari segi presisi, dari segi recall-nya itu yang kita bandingkan ya. Baik. Nah, berikutnya ada satu lagi algoritma ya. Akhirnya muncul lagi yaitu namanya nearest neighbor atau algoritma tetangga dekat. Nah, ini beda dengan Bayesian sama beda dengan nearest neighbor. Sangat berbeda nanti ya. Ini biasanya disebut juga dengan algoritma malas, lazy algoritma, karena dia modelnya itu sederhana banget ya, nggak kayak decision tree. Apalagi Bayesian ya, yang menghitung semua peluang atau bobot-bobot dari orang tersebut ya. Nah, sekarang kita ke nearest neighbor, adik-adik ya. Algoritma Key Nearest Neighbor atau KNN itu adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pada pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya ya. Nah, termasuk dalam supervised learning karena hasil query instan yang baru dihasilkan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Oke ya, terlihat seperti membingungkan kalau istilah ya. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan ilustrasi ya. Ilustrasinya ini. Pertanyaan pada tetangga. Ini ceritanya sama nih. Ini nearest neighbor itu penemunya itu menemukan ini karena dia menemukan suatu fenomena tentang kasus bertanya pada tetangga ya. Misalnya gini adik-adik ya. Apa yang akan adik-adik lakukan jika adik-adik diundang ke sebuah pesta? Ya, namun adik-adik nggak tahu tema atau kondisi seperti apa dari pesta tersebut ya. Apakah mau pakai baju Halloween ya, apakah ternyata datang ke sana itu ternyata isinya habaib dan syekh ya. Wah, saya pakai baju Halloween di acara Maulid misalnya gitu. Nah, di acaranya para habaib kan lucu ya. Atau misalnya kamu mau pakai batik tapi pergi ke acaranya para pejabat yang bajunya mewah-mewah. Baju kamu terlalu sederhana misalnya seperti itu ya. Nah, itu pasti berbahaya bagi image kamu ya, atau kamu jadi orang yang gokil di pesta itu ya. Nah, apa yang kamu lakukan? Kira-kira yang Anda lakukan adalah bertanya ke tetangga dekat Anda ya, bertanya ke tetangga yang dekat Anda yang ternyata pernah datang ke pesta serupa. Kira-kira pesta itu apa aja sih ya? Itu ya. Nah, misal dari 6 orang yang pernah datang ke pesta itu yang kira-kira mirip dengan kita kondisinya ya. Mungkin sama-sama penghasilannya menengah ke bawah, sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan dan lain-lain. Dari 6 orang itu berapa orang yang berangkat, berapa yang tidak. Nah, kita menentukan berdasarkan voting dari tetangga kita. Ya, itu prinsipnya itu seperti orang tanya ke tetangga. Orang yang pernah datang ke sana di voting.
kalau pestanya ini kamu mau datang nggak? Pestanya ke sini, kamu mau datang nggak? Ya, atau pergi aja? Nggak usah pergi aja. Yang satunya lagi bilang pergi aja. Nah, dia voting. Nah, ini yang terjadi di nearest neighbor ada deh ya. Nah, ini dia pakai prinsip ini. Nah, langkah-langkahnya apa, Adik? Langkah-langkahnya yang pertama kita tentukan dulu parameter Q-nya, jumlah tetangga yang paling dekat. Lalu setelah itu yang kedua, kita menghitung jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. Lalu kita memberi skor kedekatan jarak dari jarak terkecil ke jarak terbesar ya. Nah, berikutnya kita menyaring tetangga terdekat berdasarkan nilai K yang diberikan. Lalu melakukan voting terhadap kelas dari keluarga terdekat ya. Oke, saya akan beri penjelasan dengan sebuah contoh ya. Nah, sebelum kita ke sana ya, kita masih ingat nggak ini tentang rumus Pitagoras ya? Ini dipakai nih di nearest neighbor ya, yaitu jarak Euclidean. Saya kira adik-adik sudah cukup paham ya tentang jarak Euclidean. Dia dari Pitagoras seperti ini ya. Nah, dengan cara menggunakan Pitagoras seperti ini, dia masukin di sini jarak antara dua titik. Nah, jarak antara dua titik kan XI min X2 ditambah Y2 min Y1 ya. Nah, ini kan pakai akar kuadrat. Nah, ini kan di kalkulus ada ya, seperti ini ya. Nah, oke, kita langsung ke contoh soal adik-adik. Kita akan pakai dua konsep tadi, ya, nearest neighbor sama jarak Euclidean. Nah, misalnya ada kasus seperti ini ya. Sebuah perusahaan minuman, dia mengukur tingkat keasaman dan tingkat gula dari minuman kemasan serta kualitasnya ya. Nah, serta kualitasnya. Nah, ini data pengalaman sebelumnya. Ya. Sudah ada 6 data training dari kualitas minuman sebelumnya ini ya, data trainingnya ini. Cukup 6 aja udah bisa berjalan nih nearest neighbor. Beda sama decision tree ya. Dia butuh banyak data. Tapi kalau nearest neighbor ini 6 aja udah bisa ada deh ya. Nah, minuman baru ya, tiba-tiba perusahaan tadi ketemu minuman baru nih. Ya, minuman baru. Ini diprediksi ya. Dites ternyata keasamannya 3 pH ya. Lalu tingkat gulanya 5 gram per liter. Nah, ini adalah yang mau diprediksi. Nah, kira-kira si perusahaan itu ya dengan berdasarkan pengalaman sebelumnya ini, kira-kira prediksinya minuman yang seperti ini ya 3 pH sama 5 gram per liter itu masuk mana? Masuk yang kualitasnya bagus atau masuk yang kualitasnya buruk? Ya, oke. Nah itu bagaimana? Nah sekarang kita pahami langkah per langkah dari nearest neighbor ya. Kita pahami langkah per langkahnya. Langkah pertama ini bebas ya. Tentukan nilai K tetangga terdekat. Adik-adik bisa menentukan sendiri K-nya berapa. Kalau misalnya nanti di UTS, ya udah saya menentukan deh ya. Misalnya saya tentukan K-nya adalah 4. K itu 4 itu apa? Ya. K3, K1, K sama dengan 3, K sama dengan 4, K sama dengan 5 itu apa ya? Itu adalah ini adik-adik. Ya. K sama dengan 3, K sama dengan 4 itu dia adalah kira-kira berapa banyak tetangga ya yang mau kamu tanyain. Nah, misalnya di sini saya tentukan K-nya sama dengan 3, berarti ada 3 orang tetangga terdekat ya, 3 orang tetangga terdekat yang ini saya tanyakan. Nah, sekarang kita hitung tetangga-tetangganya tadi yang ada 6 orang tadi ya, kita hitung jaraknya. Jaraknya pakai Euclidean tadi. Nah, ya, Euclidean. Ini kan tadi yang mau diprediksikan 3, X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 5 ya. Nah, ini pakai Euclidean tadi. Ini 7 kurangi 3 ya, ditambah 6 kurangi 5, dikuadratin, di akar pangkat. Nah, semuanya sama nih. Sampai semua 6 data training yang dikasih tadi, dikasih jarak kedekatannya sama si orang tadi, sama si titik objek X sama dengan 3, sama Y sama dengan 5 tadi. Nah, keluar di sini tadi, Euclidean distance-nya ya. Oke ya. Ini mau pakai Excel juga boleh juga ya, terserah. Di UTS adik-adik mau pakai Excel untuk membantu menghitung adik-adik, silahkan ya. Excel-nya silahkan buat sendiri ya untuk nearest neighbor ya. Oke. Nah kalau misalnya ini 3 dimensi gimana Pak? X, Y, Z boleh aja. Berarti Euclidean distance-nya ya berarti X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ya, mau berapapun dimensinya ya. Pakai Euclidean distance, pakai Pitagoras. Oke. Nah ini langkah kedua ya. Tadi langkah pertama kita udah tentukin kita mau tanya 3 tetangga, lalu langkah kedua itu adalah kita hitung jaraknya ya, semua titik tadi terhadap titik yang mau diprediksi ya. Kira-kira lo tetangga dekat apa tetangga jauh? Nah, itu ditanyain dulu ya.
Oke, kalau sudah langkah ketiga, kita beri nomor urut berdasarkan jarak terkecil ke jarak terbesar. Nah, ini kita cari nih, kita cari nomor urut. Siapakah titik yang paling jadi tetangga terdekat? Dan siapakah titik yang paling jadi tetangga terjauh ya? Nah, yang paling tetangga terdekat ternyata ini yang paling kecil nih jaraknya. 1,41, makanya kita kasih dia nomor 1 ya. Yang jauh, nah ini 4,12 paling jauh nih. Kita kasih dia dengan nomor urut 5. Yang lainnya ya urutin sendiri ya, mengurutkan sendiri. Ini yang nomor 2 terdekat, nomor 3 terdekat, ini nomor 4 terdekat, ini yang paling terjauh ya. Oke. Nah, tadi kita sudah tentukan berapa orang ya yang masuk. Kita mau tanyain berapa orang tetangga ya. Nah, kitanya kan nggak mungkin ya tanya ke orang yang lebih jauh. Kita tanyanya ke orang yang lebih dekat. Nah, misalnya tadi disebutin bahwa kita milihnya K-nya sama dengan 3 ya, milihnya K-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari di sini. Kita udah tentukin 6 orang ya, 6 orang tetangga, masing-masing punya predikat mana yang terdekat, mana yang terjauh ya. Nah, misalnya tadi kita tentukan 3. Nah, maka kita pilih yang urutan jaraknya 1, 2, 3. Nah, ini ya, berarti yang ini. Yang 4, 5 gimana, Pak? Ya udah, karena kita udah nentuin K-nya sama dengan 3 ya kita buang ya. Kita hanya milih yang kita hanya akan menanyakan pada 3 titik ini yang jaraknya terdekat dari kita. Terdekat pertama, terdekat kedua, terdekat ketiga ya. Karena terdekat ketiga kenapa diambil? Karena kita tadi sudah menentukan yang mau kita ambil itu adalah 3 orang tetangga ya. Nah, 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau sudah berarti kita ambil ini aja ya. Ambil yang 65, 13 sama 24, 3 titik ini ya, kita ambil yang ya ini ya. Nah, sekarang kita masukin kategorinya dia di data training ya. Nah, ini ternyata kategori yang sebelumnya yang ini ya. Ini kita pindahkan lagi ke sini ya. Bad, good ya. Oke. Nah, ini kan kita udah pilih yang ini ya, yang ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, di antara 3 orang yang kita seleksi tadi ya, yang terdekat dari kita, berapa orang yang milih bad? Berapa tetangga yang berkategori bad, berapa tetangga yang berkategori good? Nah, ternyata dari tetangga terdekat tadi, 2 tetangga berkategori good ya, dan 1 tetangga berkategori bad. Tetangga yang berkategori good lebih banyak dari yang bad. Maka hasil prediksi case di atas adalah good. Kenapa? Karena dari 3 orang tetangga yang dipilih tadi, 2 orang memilih good, 1 orang memilih bad. Ya, 2 titik memilih good, 1 orang berkategori bad. Ya. Nah, 2 banding 1 banyakkan mana? Banyakkan yang good ya. Nah, kalau misalnya ternyata tetangga-tetangganya itu, ya, misalnya di suatu data training kita udah masuk ke nearest neighbor dan lain-lain ya, ternyata ada proporsi yang berbeda. Misalnya si tetangga ternyata dari 7 tetangga terdekat tadi, 3 ya, ternyata 2 bilang bad, 1 bilang good ya, berarti si orang itu kategori itu diprediksi akan menjadi good. Nah, ini berarti yang tadi ya, si 35 tadi yang masih tanda tanya ini dia diprediksi apa? Nah, dia diprediksi berkualitas baik ya. Nah, ini hanya ilmu titen sekali lagi ya, bukan ilmu nujum ya. Pasti ada errornya. Karena namanya aja statistik kan ilmu Allah ya. Nah, seperti itu ada ya. Contoh kasus metode KNN. Ya. Nah, kelebihan dan kelemahannya, ya semuanya pasti ada kelemahan dan kelebihan ya. Itu tidak ada algoritma malaikat ya. Kelebihan, ya dia sangat non-linear dan non-parametrik ya. Yang kedua, dia dapat bekerja pada dataset yang kecil. Nah, dia mudah dipahami dan implementasikan. Kira-kira ada kalau suruh buat algoritma seperti ini bisa nggak di software ya? Bisa banget ya. Saya yakin anak UMK bisa ya. Saya yakin ya. Udah semester 6 kok ya. Oke, nah kekurangannya yang pertama dia sangat dipengaruhi oleh parameter K atau jumlah tetangga terdekat yang ditentukan oleh user atau programmer ya. Nah, kalau K-nya tadi 4 gimana? Kan berubah juga ya. Coba kalau K-nya 4 ya.
Berarti kita tanyain berapa orang nih kalau pet 4. Nah, ini ya, ini juga masuk nih akhirnya. Nah, sekarang kita tanyain dari 4 ini apa? Bad, good, good. Good. Oh, ternyata masih good ya. Ternyata dia masih bernilai good ya. Oke. Nah, coba aja kalau ditingkatin lagi. Kira-kira dia bisa berubah nggak? Bisa aja ya. Nah, sangat dipengaruhi oleh parameter ya. Kalau misalnya parameternya K-nya itu yang terdekat tuh berapa? 6, 5, ya mungkin bisa berubah lagi ya. Yang kedua, dia sensitif terhadap data pencilan atau data outlier ya. Kalau misalnya ada data yang tidak abnormal ya, itu bisa berbahaya nih algoritma ini. Nanti data abnormal itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Berikutnya nilai komputasinya sangat tinggi ya tadi ya. Dibandingkan sama Bayesian itu tinggian ini nilai komputasinya ya. Bayangin aja satu titik disuruh ngapain ya? Disuruh untuk mencari jarak ke semua titik yang lain ya. Misalnya ini titik prediksinya disuruh nyari jarak ke 6 titik yang lain. Nah, ini kan baru 6 ya. Kalau 6 sih mudah. Kalau ini tes tipe-tipe UTS ya. Nah, bayangin kalau misalnya, bayangin aja kalau misalnya datanya ada 10.000. Wah, ya. Satu titik disuruh 10.000 titik mau dikasih dihitung Euklideanya. Gimana tuh ya? Wah, ini salah satu kelemahannya dia ya. Nilai komputasinya sangat tinggi bagi komputer. Memori sama prosesor komputer perlu bekerja lebih cepat. Ya, kalau kalian sendiri yang manual ya sulit ya, ya udah serahin aja ke Rapid Miner gitu ya. Itu lebih gampang ya. Nah, berikutnya dia bekerja optimal untuk kasus-kasus dengan atribut numerik ya. Contohnya ini kan numerik semua ada deh ya. Nah, ini kan numerik semua nih. Nah, ini kalau misalnya KNN ini kamu gunakan di kasus yang polinomial ya, contohnya misalnya kayak income kemarin ya, atau mungkin yang singkat SIM itu kan terlalu banyak yang polinomial ya, Sangsip tadi ya, Titanic sama ini misalnya itu ya. Nah, wah itu bisa bahaya juga ya. Ini akan lebih cocok di kasus-kasus yang seperti ini, yang numerik. Nggak perlu kamu rubah jadi polinomial, ini aja udah bisa dia berjalan ya. Kalau yang decision tree dan lain-lain itu ya memang perlu kita rubah beberapa numerik jadi polinomial. Tapi kalau ini justru bekerja baik di numerik, nggak perlu kamu rubah jadi polinomial. Ya, tapi yang seperti ini pun ya punya kelemahannya adalah dia baru optimal kalau di kasus-kasus yang atributnya numerik. Kalau kasus-kasusnya atributnya polinomial semua, seperti income yang di decision tree ya, atau mungkin yang di synced SIP ya, yang di Titanic itu, nah itu bisa buruk, tidak optimal nanti ya. Walaupun bisa ya, karena dia melakukan kemiripan kategorikal, bukan berdasarkan Euclidean ya. Tapi kalau yang dari di polinomial dia akan berdasarkan pada kategorikal kemiripannya ya. Nah, apakah masih banyak algoritma yang lain ya? Ini banyak banget ya, ada neural network, ada super vector machine ya, ada ensemble. Nah, misalnya ensemble ini kita mau menggabungkan berbagai algoritma ya. Misalnya dari Bayesian mau digabung sama tree atau mungkin digabung sama apa tadi nearest network ya. Apa tadi nearest network? Atau misalnya neural network digabung sama super vector machine. Nah, ini ada ensemble ya. Nah, itu bisa kalian mainkan di Rapid Miner. Ya contohnya ensemble itu ada stacking, posting sama bagging. Tapi di pertemuan ini kita bahasnya dua aja ya, yaitu yang nearest network sama yang Bayesian ya. Kalau ada deskripsi misalnya ya mau pakai neural network, super vector machine silakan ya. Silakan. Banyak topik-topik skripsi berkaitan dengan data mining. Silahkan ya, kembangkan optimasi dari adik-adik. Adik-adik bisa cari pustaka tentang algoritma ini ya, neural network, SVM dan lain-lain. Tapi yang populer itu ya 3 tadi. Bayesian terutama ya, naive Bayes sama decision tree sama nearest network ya. Nah, kalau mau dioptimalkan bisa pakai ensemble ini, menggabungkan berbagai algoritma. Oke ya. Nah, sekarang ini yang terakhir dari saya ya. Saya skip dulu. Nah, sekarang kalau sudah muncul algoritma seperti ini gimana, Pak? Ya, misalnya saya kembalikan lagi ke ini ya.
Kembali lagi ke sini. Oke, ini saya misalnya saya pindahkan ke decision tree lagi. Bentar ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Saya run lagi ya tadi. Kalau ini kan kita lihat modelnya ya. Oke, nah ini kita udah bentuk model yang decision tree. Kan pasti berlainan sama yang tadi ya, yang apa? Berlainan sama yang naive Bayes ya. Kalau naive Bayes kan distribusinya, tapi kalau tree udah langsung seperti ini ya. Baik, nah ini terus kalau udah seperti ini diapain, Pak? Ya, kalau udah seperti ini ya udah kalian bikin modelnya, implementasikan modelnya itu ke dalam software ya. Nah, ini contoh nih ya. Oke, ini kalau dipahami kan yang orang yang 50.000 itu kalau sahamnya besar ya. Selain sahamnya besar, kalau sahamnya kecil pun yang menentukan adalah tingkat pendidikan. Ternyata orang-orang yang pasca sarjana dan jam kerjanya lebih dari 33 jam, dia adalah 50.000 ya, diprediksi dia orang kaya nih. Nah, kalaupun dia pendidikannya rendah ya, di sini. Nah, ini pendidikan rendah nih. Ya, ini pendidikannya rendah. Misalnya dia adalah lulus SMP ya di sini ya. Ini kan range 3,5 sampai 6 ini kan SMP nih. Nah, kalau udah seperti ini, dia jam kerjanya per minggu ya, ternyata dia harus seorang profesional nih. Nah, ini ya. Profesional, specialty, dan juga jam kerjanya adalah kalau misalnya dia itu pendidikannya rendah, kalau ingin jadi kaya ya jangan samakan dengan S3 ya. S2, S3, ya dia harus di sini kerjanya harus 66 jam per minggu. Waduh ya. Kalau yang S2, S3 sih ya 33 jam per minggu dia udah kaya ya. Nah, ini dia udah kaya nih di sini. Walaupun sahamnya kecil tapi kalau S3 dia tetap harus bekerja 33 jam per minggu. Tapi kalau misalnya ada berpenghasilan rendah ya jam kerjanya harus ini ya di atas 50.000. Nah, itu pun harus orang yang kerjanya profesional specialty ya. Kalau supir terus apa ojek dan lain-lain ya sulit untuk berpenghasilan hingga di atas 50.000 ya. Harus orang yang profesional dan specialty. Nah, oke, kalau udah seperti ini kita mau apakan, Pak? Kalau udah seperti ini kita bikin softwarenya ada deh ya. Nah, ini kan apa nih? If else ya. Oke, kita pindahkan misalnya di sini ya. Nah, saya udah bikin software di sini. Bentar ya. Lama sekali. Justru malah WhatsApp yang saya kelihatin ya. Nah, ini saya udah bikin software sederhana ya. Ya, silakan ada di layout pakai apa? Layout pakai Bootstrap dan lain-lain silakan. Saya kan hanya bikin software sederhana. Nah, ini misalnya saya udah bikin di sini keputusan ya. Oke, misalnya dia 70.000 ya. Kalau sahamnya besar, misalnya ini kerugiannya cuma 5.000 deh. Ini misalnya dia cuma 1 jam per itu ya. Atau paling ini dia nggak sekolah deh, tapi dia punya saham 70.000 ya. Ini misalnya orang atau SD aja deh ya. Nah, SD. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini karena sahamnya besar, proses ya maaf. Nah, karena sahamnya besar ya. Karena sahamnya besar ya, walaupun dia lulusan SD, tapi kalau dia punya saham besar ya dia $50.000 per tahun. Prediksinya ya. Nah, kalau misalnya dia itu ya 10.000 deh ya, 10.000 proses. Deh. Nah, kalau dia 7.000, baru dia ya dia dianggap orang kaya, orang yang mungkin sederhana lah ya. Nah, dari mana ini? Dari sini ya. Nah, ini kan kapital totalnya di atas berapa nih supaya kaya nih? 65.000 ya. 65.000. Nah, ini ya.
Nah, ini saya dapat dari mana seperti ini tadi? Ya, saya buat di sini. Saya pindahkan modelnya tadi ke software saya. Ya, ini. Oke, sebentar ya. Ini saya buka dulu di sini ya. Oke, ini misalnya ini software saya ya. Software saya yang tadi. Saya pindahkan model tadi ke dalam logika if else JavaScript. Nah, tadi mau pakai Python, mau pakai PHP, silahkan ya. Oke. Mau pakai si A, terserah. Yang penting algoritma si model data mining tadi kamu pindahkan dalam bentuk software. Ini hanya software sederhana ya. Kalau mau lebih kompleks bisa ya. Kalau mau lebih kompleks, ya misalnya dari database diprediksi ya pakai model tadi, lalu setelah itu keluar di mana kira-kira orang yang mau diprediksi berapa. Kan tadi kan cuma satu-satu, kalian bisa modif, bisa jadi banyak orang ya, orangnya tinggal klik langsung keluar semua orang-orang yang kira-kira diprediksi jadi orang yang kaya yang mau kamu prospek ya. Nah, ini contoh aja nih ya. Contoh aja di sini tentang scriptnya ya. Ya, ini misalnya kalau kalau front end-nya kan adik-adik udah cukup paham ya dengan Bootstrap dan lain-lain. Misalnya mau kamu tambahin Bootstrap boleh ya. Nah, setelah itu, nah ini ya. Setelah itu ya saya bikin di sini algoritmanya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Nah, ini kan capital total dan lain-lain ya. Nah, saya pindahkan ke sini tadi. Nah, ini saya membuat ini ya, membuat algoritma ini berdasarkan apa? Berdasarkan model yang ada di sini. Ini saya masukin aja. Nah, ini kan if else semua ya. Nah, akhirnya di sini jadilah seperti ini ya. Oke, misalnya dia S3. Tadi kan orang-orang yang pendidikannya tinggi ya, yang diprediksi kaya ya, tapi dia harus kerja sebanyak berapa jam tadi? 36, misalnya di atas 33 ya. Ya, 33 jam per minggu, bukan per hari ya. Misalnya 38 ya. Nah, seperti ini. Nah, dia beli prospek orang yang kaya. Tapi kalau misalnya dia kerjanya juga ya seperti itu ya, misalnya 20 proses, ya dia belum bisa jadi orang yang kaya. Kenapa? Udah sahamnya kecil, ya walaupun dia S3, tapi kerjanya 20 jam per minggu ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini contoh ya. Oke, nah kalau Bayesian gimana Pak? Ini tadi saya baru pakai yang decision tree ya. Kalau pakai Bayesian bisa ya. Nah, itu tantangan kalian ya. Nanti di UTS saya juga akan beri kalian untuk mengimplementasikan dua model di UTS ya, yaitu tree sama Bayesian. Tapi bukan UTS, maksud saya gini. Setelah UTS saya akan langsung posting tugas keaktifan. Kemarin kita udah bikin website tentang untuk visualisasi data ya. Nah, di UTS ini di tugas keaktifan kedua saya akan seluruh adik-adik hasil model yang adik-adik dapatkan dari UTS ya, saya suruh untuk membuat software dalam bentuk dua buah model, dua buah algoritma. Yang satunya nearest neighbor, satunya lagi adalah naive Bayes ya. Oke ya, itu baik, itu aja dari saya adik ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga sukses di UTS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.